Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat, teman-teman? Kurang semangat ini. Piaut. Oke, puji syukur hadirat Allah SWT. Yang kami hormati Bapak Dr. Fahrudin Faiz, SAG MAG. Yang kami hormati Bapak Kaprodi kami, Bapak Profesor Dr. Sigit Purnama, MPD. Yang kami hormati Ibu Sekprodi kami, Ibu Dr. Rohinah MA, dan seluruh dewan dosen-dosen yang dalam hal ini ada beberapa dosen, Pak Arbi, kemudian ada Bu Laila, Bu Zubaidah, dan lain menyusul. Dan seluruh teman-teman PIAUD, mahasiswa-mahasiswi PIAUD yang berbahagia. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu yang cukup luar biasa. Beberapa kali kita dengarkan di YouTube dan di beberapa channel podcast ataupun di TikTok selalu muncul Pak Faiz. Beliau adalah seorang dosen di AFI, beliau di fakultas dan di Usuluddin Akidah dan Filsafat Islam. Tidak asing lagi, mari kita panggil beliau Bapak Dr. Fahrudin Faiz MAG. Kepadanya dipersilakan. Oke, sebelum kita masuk, saya perkenalkan dulu CV beliau yang tidak kalah hebatnya. Beliau menjadi dosen di Prodi Akidah dan Filsafat Islam di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Kemudian beliau S1, S2 di UIN Sunan di IAIN, kala itu masih IAIN Sunan Kalijaga, kemudian S3 di UIN Sunan Kalijaga. Beberapa karya publikasi beliau Islam Indonesia, Irsyaki, kemudian Bahagia, Toleransi, Alisina, Faith Freedom, dan Pemikiran Anti-Islam dalam Filsafat Islam. Beliau aktif juga dan sering disebut sebagai filsuf Gen Z. Ya. Beliau aktif di beberapa sosial media yang tidak asing lagi kita saksikan. Kalau beberapa waktu kita sering menyaksikan beliau di layar kaca, hari ini kita langsung berhadapan dengan beliau dan hari ini kita akan menyaksikan apa petuah-petuah atau filsafat yang beliau akan sampaikan. Dalam hal ini kita nanti akan bersama-sama ngaji filsafat dengan beliau. Yang terakhir itu saya nyimak terkait dengan salah satu tema Bapak. Dengan tema itu wani ngalah. Dengan ada beliau mengutip dari sebuah syair dari Jawa, Dedalane. Nah, itulah yang terakhir yang saya saksikan dari beliau di kata dalam Dedalane ini. Beliau menyaksikan atau menyampaikan wani ngalah. Dedalane guna lawan sekti, kudu andhap asor. Wani ngalah luhur wekasane, tumung kula yen dipun dukani. Papang ten simpangi ono catur mungkur. Oke, hari ini dengan tema yang berbeda. Di kesempatan pagi ini beliau akan berbagi kesempatan dan ilmu ngaji bersama dengan kita semua terkait dengan guru. Bagaimana mewujudkan guru untuk berdedikasi dan berdaya saing global. Marilah sudah tidak sabar kita saksikan kita ngaji bersama beliau. Kepada Bapak Dr. Fahrudin Faiz dipersilahkan. Monggo Bapak. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Kaprodi, Prof. Sigit, Ibu Sekprodi, Bapak Ibu dosen yang pagi hari ini hadir, juga adik-adikku, teman-temanku, mahasiswa Prodi Piaut yang berbahagia. Bahagia bener ya pagi ini. Sudah sarapan? Tidak apa-apa lah. Anak Piaut ya poso mesti nggih Pak Eko. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bareng-bareng ya di forum yang luar biasa ini. Mari kita nikmati, kita syukuri majelis kita pagi hari ini. Temanya yang disediakan untuk saya kelihatannya luar biasa, heboh sekali, menumbuhkan passion dan seterusnya. Saya tidak tahu nanti saya menyampaikan materi apa, tapi teman-teman tidak usah takut dulu ya. Saya khawatirnya nganggap, wah Pak Faiz itu filsafat mesti jeru, mesti susah, mesti. Tidak, kita ngobrol yang biasa-biasa saja ya. Mungkin nanti lebih banyak saya bicara tentang passionnya saja ya. Karena memang ini mungkin bagi teman-teman di pendidikan kan ada tesis begini, bahwa memang generasi hari ini atau generasi Z itu melakukan apa saja, drive utamanya itu passion, termasuk di pendidikan. Jadi kalau diurut ya, zaman dulu generasi awal orang menyebutnya generasi tradisional. Zaman dulu pendidikan itu bagi mereka itu kewajiban. Jadi yang penting saya sekolah, sing penting sekolah. Itu mungkin Bapak Ibu yang sudah sepuh, simbah-simbahnya dulu mesti ngomongin, ndak kok sekolah yang gimana, yang apa, ndak. Sing penting sekolah. Entah itu seperti apa modelnya, dapat apa, pinter atau ndak, dan lain sebagainya, ndak jadi pertimbangan. Yang penting sekolah. Generasi selanjutnya tentang pendidikan, beda lagi mindsetnya tentang pendidikan. Di generasi selanjutnya, pendidikan lebih dilihat sebagai yang mengubah karakter. Ben dadi wong apik. Nggih, matur nuwun. Jadi pendidikan itu untuk mengubah kualitas diri seseorang meningkat. Mungkin era-era bapak saya waktu masih kecil pendidikan itu ya pokoknya ben dadi wong apik, wong migunani. Teman-teman yang Jawa mesti paham ya istilah migunani, meaningful, biar hidupmu berguna bagi sesama. Itu era selanjutnya. Begitu sampai ke era saya, mungkin eranya Pak Sigit juga, Pak Eko juga, kemarin lebih sibuk pendidikan itu dalam konteks karir dan kerja. Masa depan. Jadi sekolahlah, kuliahlah biar masa depanmu terjamin. Jadi ini mulai agak pragmatis. Ya, jadi mikirnya, iya yo ben sesuk kerja masa depanmu kalau ndak kuliah mau kerja apa? Itu selanjutnya. Terus mungkin era kalian ini generasi Z, pendidikan lebih ke passion, suka dan tidak suka, senang dan tidak senang. Ada ndak di sini yang merasa salah prodi? Saya sebenarnya ndak mau Pak di Piaut itu. Bayangan saya itu dulu kuliah di UGM, terus fakultas kedokteran, terus
terpaksa nih dipiahut misalnya. Itu kan kamu gelisah luar biasa. Jadi dulu pinginmu apa, sekarang dapat apa, itu sangat menggelisahkan. Tapi kalau di era saya enggak apa-apa, yang penting nanti masa depan terjamin. Enggak apa-apalah, enggak jadi dokter, jadi guru juga bisa kaya raya kok. Misalnya. Nanti tanya Pak Sigit ya. Jadi ini generasimu, dasarnya passion, senang dan tidak senang. Nanti ada generasi adikmu, orang menyebutnya generasi alfa. Kalau untuk generasi alfa, itu pendidikan itu lebih ke lifestyle, gaya hidup. Maka jangan kaget sekarang banyak sekolah-sekolah unggulan, sekolah internasional, sekolah progresif yang bayarnya mahal-mahal tapi laris. Kenapa begitu? Lifestyle sekarang, gaya hidup. Jadi sekolah-sekolah yang biasa-biasa itu malah sepi peminatnya. Bahkan sekarang pondok-pondok pesantren itu yang mahal-mahal malah laku. Kenapa? Ada unsur lifestyle. Ini generasi alfa. Nah ini saya mancing dari sini ya. Nanti bahanmu penelitian apa ya begitu. Apa circlemu juga begitu. Hidupnya dasarnya passion saja. Senang dan tidak senang, suka dan tidak suka. Kecenderungan jiwa. Saya sering ada yang curhat ke saya, mahasiswa itu mencurhatkan hal-hal kecil yang tidak penting, tapi dia paniknya luar biasa. Seolah-olah itu hal besar yang sangat berat sekali ditanggung. Kenapa bisa begitu? Mindsetnya mindset senang dan tidak senang tadi, passion tadi. Jadi karena tidak cocok dengan passionnya, dorongan jiwanya itu menggelisahkan buat dia. Nah, baik kita belajar sebentar ya pagi ini. Saya tidak harus panjang, mungkin malah saya ingin dengar curhatnya teman-teman pagi ini ya. Nanti yang teori-teori pendidikannya pasti nanti dapat di perkuliahan atau di seminar-seminar. Makanya saya tidak bawa materi apa-apa, itu biar ingin ngajak teman-teman curhat saja pagi ini. Yuk, apa yang ada di pikiranmu? Yang pertama begini. Manusia itu teman-teman, dia adalah paket potensi, bukan paket jadi. Ini mari kita ingat-ingat. Jadi manusia itu tidak serta-merta bisa hidup. Itu namanya paket potensi. Jadi dia harus latihan dulu, dia harus dididik dulu. Itu pentingnya pendidikan, pentingnya prodinya teman-teman ini. Tidak ada manusia itu yang tidak diajari apa-apa tiba-tiba pinter. Ya, semoga tidak ada yang bantah, Pak, di tasawuf itu ada ilmu laduni loh Pak, itu urusan lain. Kita bahas yang normal-normal ya. Tidak ada orang itu yang tidak belajar kok tiba-tiba bisa. Bandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Kalau makhluk hidup yang lain, dia begitu lahir dia sudah bisa. Kuda itu lahir ya tahu caranya hidup jadi kuda. Dia tidak pernah kursus, tidak pernah short course, tidak pernah kuliah. Ya iso jadi kuda yang baik. Tapi manusia tidak bisa. Kalau manusia dibiarkan saja, ya dia mungkin secara insting saja belajar. Tetap belajar dari lingkungan sekelilingnya. Ada ceritanya Tarsan itu kan. Tidak ada orang yang ngajari dia, ya dia belajar saja dari lingkungan sekelilingnya, tapi tetap belajar. Ya tentu saja kalau belajarnya di hutan, ya materinya seputar hutan. Itu manusia. Jadi dia ini paket potensi dan dinamis. Dinamis itu sekarang A, besok bisa B, itu manusia. Termasuk urusan passion tadi. Jangan dikira yang kamu sukai dulu sekarang mungkin kamu masih senang. Ada banyak hal yang dulu kamu sukai, sekarang Anda terlalu suka lagi. Dinamis. Bolehlah kalian baca-baca buku harianmu yang dulu ya. Coba kamu cek kalau ada yang punya pernah nulis-nulis tentang dirinya. Itu kan kalian waktu baca buku harian itu kan ketawa-ketawa sendiri, kadang malu sendiri, kadang aku kok gini ya dulu. Memalukan sekali. Malu sekali.
Iya, jadi lugu sekali, lebay sekali aku dulu itu. Kenapa? Sekarang kamu berubah. Ada ndak yang dulu saya favorit saya warung di sana Pak zaman kecil. Begitu sekarang balik lagi ndak seenak dulu. Dulu kok rasanya enak sekali ya, sekarang biasa. Kenapa begitu? Kita berkembang. Jadi kita itu ndak hanya paket potensi tapi juga paket dinamis. Hubungannya apa sama passion? Passion juga begitu. Dorongan jiwa, panggilan jiwa itu juga begitu dan dia bukan harga mati. Dia tidak ada dengan sendirinya, tapi kita bentuk, kita aktualkan. Mungkin ada teman-teman di sini yang sering merasa, saya jadi orang kok begini ya Pak? Atau ada yang pakai kalimat, saya aslinya begini, saya sudah begini ya begini. Mau ya silakan diterima saya seperti ini, tidak mau ya sudah. Mungkin sering kalian seolah-olah kamu sudah selesai dengan dirimu yang seperti itu. Padahal manusia itu tidak begitu. Pak, saya memang aslinya pemarah, ya mau gimana lagi. Loh, kalau kamu mau belajar untuk tidak pemarah, bisa. Oh, manusia itu dinamis. Manusia itu ingin apa saja bisa. Itu sayangnya Allah pada manusia, dia diberi beragam potensi untuk bisa. Kalau bahasa Al-Quran itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita itu mau takwa bisa, mau fujur juga bisa. Mau jadi orang sangat soleh bisa, mau nakal juga bisa. Saya ngomong 2 jam, 3 jam nanti ya bisa punya kemampuan. Saya enggak ngomong, selesai sekarang saja juga bisa. Saya yang mungkin menurut banyak, wah Pak Faiz itu kalau ngomong kurang keras. Apa enggak bisa saya ngomong keras? Kalau latihan ya bisa. Enggak ada harga mati kalau di diri manusia. Maka pertama ingin saya garis bawahi untuk teman-teman mahasiswa, jangan ada yang merasa dirinya sudah selesai. Apalagi ketika dalam kondisi yang negatif. Jadi, Pak rasanya saya tidak cocok Pak jadi jurusan ini. Rasanya kok tidak nyambung ya, tidak srek ya, tidak sesuai ya. Itu terus kamu jadi malas-malesan. Padahal kalau kamu mau, kesesuaian, kecocokan itu bisa dibentuk. Ya nanti kita belajar lebih panjang ya, gimana caranya mengubah passion, mengubah mindset, mengubah cara pandang dan lain sebagainya. Jadi yang pertama mari teman-teman disadari kalian masih bisa berubah jadi apa saja yang kalian inginkan. Tidak boleh merasa sudah selesai, tidak boleh merasa saya itu bagaimanapun akan seperti ini dan lain sebagainya dalam hal apapun. Apalagi dalam studi. Pak aslinya saya itu memang tidak pinter ya, sampai besok-besok ya segini saja. Loh, ada banyak jalan untuk mengatasi itu kalau kamu mau. Ada banyak cerita tokoh-tokoh besar yang dulunya bahkan diketawakan sama gurunya, sama dosennya, kemudian jadi orang besar. Einstein, Thomas Alva Edison, bahkan Beethoven dan lain sebagainya. Itu yo dulunya banyak orang anggap ini anak kok tidak berkualitas sama sekali, tidak hebat sama sekali. Tapi akhirnya jadi luar biasa. Maka teman-teman yang pertama itu ya, meskipun ini judulnya semacam menegaskan passion, tapi mari kita garis bawahi passion juga bukan harga mati. Yang kamu tidak passion sekarang bisa saja nanti jadi passion yang akan datang. Yang dulunya kamu passion bisa saja sekarang tidak passion. Alasan dan akarnya banyak. Bisa dari pengalaman dan akan lebih baik kalau itu tidak dari pengalaman, kita bentuk sendiri. Kita arahkan sendiri sesuai ideal yang kita inginkan. Baik, itu dulu ya biar nggak pesimis teman-teman, biar nggak wah saya itu Pak kelihatannya nggak cocok Pak saya. Teman-teman saya loh pinter-pinter semua Pak, saya apa? Mungkin ada yang begitu ya, agak minder-minder gimana, ndak pede ndak. Kalian masih bisa membentuk dirimu seperti apapun yang kalian inginkan. Pertama itu. Yang kedua,
kunci membentuk passion itu mindset, cara pandang. Jadi caramu memandang segala sesuatu itu bisa membuatmu senang dengan sesuatu, passion dengan sesuatu atau tidak. Itu mindset. Mindset itu cara berpikir. Mindset itu nanti melahirkan namanya makna hidup, pemaknaan. Saya kasih contoh ya, misalnya ke Pak Eko suka kopi. Menurut Pak Eko kopi itu sesuatu yang gimana? Menyehatkan, apa sumbernya kolesterol, apa darah tinggi, apa? Vitamin, karena dia suka kopi. Dia memaknai kopi sebagai, wow ini segar, kalau enggak kopi enggak melek saya Pak. Orang lain memang, saya enggak minum kopi, teman saya banyak kopi terus darah tinggi. Ini yang disebut mindset. Barangnya sama, tapi cara pandang kita menentukan. Ada ndak yang tadi datang ke sini tujuannya ya kewajiban saja Pak, biar gugur kewajiban saya masuk. Dengan yang datang ke sini, mungkin ada materi yang bisa saya ambil Pak, penting. Motifnya berbeda, cara pandangmu terhadap forum ini, yang satu hanya gugur kewajiban, yang satu benar ingin belajar, yang kamu dapat juga akan berbeda. Dari mana? Mindsetmu sudah beda. Cara pandangmu. Ada pepatah begini, hidup ini sebenarnya tidak tentang fakta, tapi tentang makna. Faktanya sih begitu, tapi maknanya bisa macam-macam. Pak Eko misalnya pakai jas. Ayo teman-teman, maknanya jas itu apa? Ada yang bilang keren, ada yang bilang mungkin sudah tua, ada yang bilang macam-macam. Batik itu apa? Ada yang bilang tradisional, ada bisa macam-macam makna. Jadi hidup ini sebenarnya tentang makna, tidak tentang fakta. Kita jarang berhenti di fakta, kita selalu masuk ke dalam makna. Berarti apa? Penting kita cermati mindset kita, cara pandang kita terhadap hidup ini. Makanya ada orang yang pesimis, ada orang yang optimis, ada yang mindsetnya positif, ada yang mindsetnya negatif. Itu menentukan cara dia hidup, menentukan kebahagiaannya, menumbuhkan passionnya. Jadi fenomenanya sama, tapi cara kita memandang, cara kita menghayati bisa beda-beda. Itulah makna. Kuliah di UIN ini menurutmu maknanya apa? Itu. Ada yang terpaksa Pak, ada yang luar biasa Pak, ini kampus Islam Pak. Ada yang saya sudah semester 5 ternyata enggak Islam amat kok Pak. Ada yang macam-macam pemanahanmu terhadap UIN ini. Loh, maknamu itu kan menentukan perilakumu. Jadi caramu memandang menentukan perilakumu. Ada filosof Yunani namanya Heraklitos. Dia punya kalimat yang menarik. Ethos anthropoi daimon. Ethos itu perilaku, karakter. Anthropoi itu manusia. Daimon itu dorongan jiwanya. Karakter manusia menentukan dorongan jiwa. Maksudnya begini, dia melanjutkan. Contohnya apa? Lalat itu antara emas dan kotoran, dia akan milih kotoran. Jadi kalau cara berpikir kita seperti lalat, meskipun diberi emas, tetap akan milih kotoran, kata Heraklitos. Kalau cara berpikir kita seperti babi, kata dia, meskipun diberi air bersih, tetap milih lumpur yang kotor. Jadi mindset kita itu menentukan cara hidup kita. Maka untuk teman-teman yang pertama, ayo cara pandangmu terhadap hidup, mindsetmu apa sekarang? Serba optimis yang membahagiakan atau serba pesimis? Orang itu ada yang optimis sekali cara pandangnya, kemana-mana dia bahagia. Kadang ngalami yang susah-susah itu ya dia tetap bahagia. Saya pernah punya pengalaman zaman dulu, saya sering naik bis.
Jogja, Surabaya itu. Saya pernah naik bis sama bisnya dioper sampai 4 kali. Karena dia mungkin penumpangnya sedikit, oper lagi sampai 4 kali di beberapa terminal. Tapi ada bapak-bapak sebelah saya, kalau kalian kan mesti jengkel luar biasa itu, misuh-misuh. Bapak-bapak sebelah saya, dengan santainya dia bilang, seneng ya mas, bayar 1 kali bisa ganti bis 4 kali. Ini yang saya sebut mining. Kamunya luar biasa stres, tapi kalau ganti sudut pandang sedikit, kamu bisa bahagia. Yang saya ceritakan tadi, mahasiswa curhat itu dia stres luar biasa, depresi karena ditinggal pacarnya. Ada yang begitu di sini. Pokoknya dia merasa dunianya itu gelap, pokoknya sudah enggak ada lagi. Kemana dirimu yang kemarin dekat dengan aku? Iya. Loh, kenapa dia sedih sampai sedepresi itu? Bagi saya juga urusan meaning. Karena dia memaknai sebagai kehilangan, maka dia sedih. Coba dia memaknai sebagai kebebasan. Alhamdulillah Pak, putus bebas sekarang saya Pak, tidak terikat lagi. Loh, kamu seneng akhirnya. Kamu sedih karena maknamu yang kamu ambil. Kamu ngambil makna yang negatif, yang pesimis. Kalau nilai jelek, kira-kira kamu semester kemarin Pak, saya ada E-nya Pak. Terus kamu sedih kan? Kamu sedih karena melihat rendahnya nilai. Coba kamu ambil sudut pandang yang berbeda. Alhamdulillah Pak, saya masih diberi kesempatan belajar lagi. Ngulang kan nanti karena dapat E itu. Kamu tidak terlalu gelisah. Karena saya kalau dikasih A malah bingung saya Pak, saya merasa tidak ngerti apa-apa. Jadi zaman dulu saya ada zaman kuliah, ada teman yang kalau dia merasa belum menguasai mata kuliah itu, dia secara sengaja kalau ujian menjawab yang salah, biar ngulang. Karena dia merasa belum menguasai. Loh, ada orang seperti itu. Jadi kalau hari ini tidak ada, saya yakin. Tapi dulu masih ada orang seperti ini. Mindsetnya tetap ada ilmunya. Kalau kalian kan mungkin nilai dan ijazahnya yang jadi fokus. Nah, jadi yang kedua berarti selain tadi yang pertama teman-teman urusan mindset, jangan nganggap mindset itu harga mati yang final, maka ayo kita bentuk sesuai keinginan kita. Yang kedua, mindset ini tadi yang jadi kunci pemaknaan dan lahirnya passion. Baik, jadi mulai sekarang ya nanti coba kalian kalau ada waktu merenungi dirimu, saya itu cara pandang saya terhadap hidup bagaimana sih? Kan kemarin waktu sospem mungkin pelatihan kan sering diajarkan itu. Itu coba ambil kesempatan untuk ngecek mindsetmu, cara pandangmu terhadap hidup. Oke, yang kedua, masih belum berat ya? Masih santai. Khawatirnya berat sekali Pak Faiz. Ya memang jarang orang mau ngambil kesempatan untuk melakukan yang semacam ini. Saya minum dulu, khawatirnya yang bikinin kopi mindsetnya agak pesimis. Wah, enggak diminum-minum Pak Faiz mesti enggak suka. Salah saya nyuguhin tadi, mungkin gitu, jadi enggak minum lah. Baik, jadi yang kedua ya, ikhwal mindsetmu. Yang ketiga, bagaimana sih Pak cara membentuk mindset yang positif? Selain mindset, kuncinya tetap pada pengetahuan, ilmu. Kecenderungan jiwamu pada sesuatu ditentukan oleh pemahamanmu terhadap sesuatu itu. Tak kenal maka ta'aruf. Biar kenal. Ya tak kenal maka tak sayang. Kalau kalian tidak ngerti gimana kalian bisa condong ke situ. Suka. Syarat pertama passionmu adalah knowledge, pengetahuan.
Antara suka tapi tidak kenal dengan suka dan kenal itu jauh nilainya. Kenapa sih Pak kok saya masih belum passion terhadap prodi saya? Kemungkinan kamu belum mengenal lebih dalam. Di mana nilainya ilmumu, di mana pentingnya bidangmu, di mana masyarakat nunggu kontribusimu dan lain sebagainya. Kalau kalian kurang kenal, ya sulit untuk bisa tumbuh passion terhadap apapun. Kalian misalnya jatuh cinta, itu kan juga pada yang sudah kalian kenal. Kalau tidak kenal kan paling cuma ngelirik-ngelirik dari jauh saja. Mungkin levelnya seneng, tidak sampai cinta. Tapi yang kamu cinta beneran yang sudah kamu kenal. Ini juga bisa dibalik. Orang yang sudah cinta itu pasti dia juga ingin tahu banyak tentang yang dicintai. Kenapa kalian tidak ingin tahu banyak? Ya karena kalian tidak terlalu suka. Jadi ini rumusnya bisa dibolak-balik. Maka pengetahuan yang lebih dalam tentang apapun yang ingin kalian passion nih, yang ingin kalian sukai, kalian cintai, ini syarat utama sudah. Pak, orang-orang itu loh kok sampai segitunya ya Pak, cinta pada Kanjeng Nabi, pada Rasulullah. Saya kok tidak bisa ya Pak, secinta itu seperti orang-orang besar itu. Kalau ingin secinta mereka, belajarlah lebih banyak tentang sirahnya Rasulullah. Kamu nanti tambah kagum, tambah kagum, tambah kagum, tambah passion. Jadi passion itu sebenarnya tadi didefinisikan panggilan jiwa. Sederhananya passion itu kalau disebut saja namanya ada getaran dalam dirimu. Itu passion. Yo itu tidak mungkin kalau kamu tidak kenal sama sekali. Kayak kalian kalau waktu jatuh cinta, dengar orang nyebut namanya orang yang kamu cintai, itu kan ada getarnya dalam dirimu. Ini ya ada deg-degannya. Mungkin ke masjid nonton sandalnya apa sepatunya. Sepatunya ada di sini kamu deg-degan. Kamu berangkat kuliah terus masuk ke parkiran. Ini motornya dia ada di sini karena ada getarnya. Itu berarti ada passionnya. Ya. Kalian kuliahnya di Piaut FITK. Itu nanti kalau pulang kampung ada orang menyebut FITK UIN Jogja, kamu ada getarnya pasti. Jadi ada rasanya. Kenapa? Karena kamu ada di sini, kamu punya passion dengan ini. Itu ciri sederhana. Kalau teman-teman ingin, Pak saya sudah passion apa belum? Kamu sudah punya getaran itu enggak? Yang menyentuhmu. Karena ya dorongan jiwa itu lahir dari munculnya rasa itu tadi yang tergetar. Antara lain itu terjadi karena knowledge. Kamu sudah kenal dengan yang ingin kamu passion itu. Maka berarti apa? Ya kenalilah bidangmu lebih dalam, prodimu lebih dalam, ciri keunggulan, nilainya. Kemudian perannya apa, kontribusi apa yang bisa diberikan, itu akan membuatmu jatuh cinta dengan prodimu. Jatuh cinta dengan prodi ya, bukan dengan bapak ibu dosennya. Nanti dimarahi sama. Yang pertama itu, jadi masih ingat ya. Jadi yang pertama mindset, yang kedua knowledge, penting. Yang ketiga, kuncinya passion itu relation. Relation itu jenis hubunganmu yang menyambungkan kamu dengan yang kamu passion itu tadi. Relation itu kalau saya boleh nyebut levelnya 4. Yang paling rendah, lebih tinggi dan ada puncaknya relation. Relation paling rendah jenisnya adalah keterpaksaan. Iya kita terhubung sih tapi karena terpaksa. Itu paling berat dijalani. Jadi keterpaksaan itu sederhananya kalau boleh ya saya ndak usah di sini.
Itu berarti kamu terpaksa. Ya kayak tadi loh, Pak sebenarnya saya enggak milih di PIAUD ini Pak, ya keterimanya di sini sih, ya mau gimana lagi, masa enggak kuliah. Nah, itu berarti kamu keterpaksaan, mesti berat kamu di sini. Karena ada yang kamu idolakan dan bukan ini, sementara kamu sampainya ke sini. Akhirnya apa? Yo, kadang tugas-tugas kecil saja kamu jadi rasanya berat luar biasa. Memang kamu tidak passion di sini. Dosennya cuma ngasih satu tugas saja, kamu menggerutunya kayak dikasih tugas apa saja. Kenapa kamu begitu? Karena kamu tidak passion, tidak merasa nyaman. Kenapa kamu tidak passion? Karena kamu menganggap di sini itu beban. Jadi kalau bisa ya enggak di sini. Ini namanya relasi keterpaksaan. Semoga enggak ada. Ternyata saya begitu ya Pak. Yo, kalau ada yang merasa begitu, rumusnya kembali ke awal tadi ya. Bukan harga mati itu. Kalau kamu mau berubah bisa kok, jangan manja. Kamu sudah ada di sini. Mari kita yakini ya, dimanapun Allah menempatkan kita, itu pasti versi terbaik sejauh yang Allah tahu. Jadi mari tidak menyia-nyiakan waktu, energi, tenaga, bahkan biaya dengan tidak serius. Di posisi manapun Allah menempatkan kita. Itu kan Allah sendiri kan yang bilang afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Jadi kata Allah, apa engkau anggap aku menciptakanmu itu main-main saja, iseng saja? Enggak. Allah serius sekali menghadirkan kita, menempatkan kita di sini. Itu Allah sangat serius. Kita yang sering tidak serius sebenarnya. Dan itu makanya disindir tadi oleh ayat tadi. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Dan apa engkau nanti tidak kembali lagi padaku? Nanti Allah tanya itu, kamu jadi mahasiswa PIAUD 4 tahun sudah melakukan apa saja, dapat apa, kamu manfaatkan buat apa? Baik, semoga tidak adalah yang mindsetnya negatif ya tentang prodinya. Wong kalian itu wajib bersyukur, berapa ratus mungkin berapa ribu yang ingin daftar masuk di posisimu tapi tidak bisa masuk. Bentuk rasa syukur itu antara lain ya dengan sungguh-sungguh. Maka kalau relasimu masih relasi terpaksa, itu kalian coba introspeksi lagi. Mosok sih aku diberi nikmat gini kok tidak bisa menikmati. Diberi anugerah yang luar biasa gini kok tidak ada ekspresi syukurnya sama sekali. Satu level di atas terpaksa, ada level kewajiban. Ini lebih mending. Level kewajiban itu sudah sadar bahwa memang oh iya Pak, saya sudah keterima di sini. Berarti memang saya harus belajar, saya harus serius, saya harus ini sadar. Tapi levelnya masih kewajiban. Level kewajiban itu level beban. Saya tahu ini harus saya lakukan, meskipun berat ya tetap harus saya lakukan. Jadi orangnya sudah sadar bertanggung jawab meskipun dia masih belum merasakan nikmatnya, belum merasakan manfaatnya. Yang penting ya wajib saja. Cirinya orang yang di level kewajiban itu biasanya menjalankannya dengan standar minimal. Karena dia tidak bisa menikmati. Terus lelah luar biasa. Itu ciri kedua. Jadi kalau kalian ada di level ini itu biasanya, kuliah itu capek, kuliah itu. Kamu masih sering mengeluh begitu. Kemungkinan kamu ada di level 2 ini, sadar sih memang harus belajar. Tapi di level kewajiban. Kayak kalian kalau sholat itu loh, yang levelnya kewajiban kan sholat itu rasanya beban. Begitu dengar adzan, baru ngobrol sebentar sudah adzan asar. Ngobrol, sudah maghrib. Seolah-olah itu beban sekali. Sehingga kamu cepat-cepat ingin bebas dari beban. Makanya saya sebut tadi standarnya minimal. Sholat pun ya kan kamu cepat selesai. Ada enggak di sini yang suka nahan wudhu dari asar sampai isya misalnya? Bukan karena ingin memelihara kesucian, cuma malas wudhu lagi saja. Itu menunjukkan bahwa masih beban sholat, wudhu dan lain sebagainya. Ya sholatnya juga standarnya minimal. Biasanya sholat standar minimal itu cepat. Ada yang bisa sholat 10 menit.
Nggak ada ya, roto-roto 10 menit karena sambil lupa doanya. Biasanya 5 menit ke bawah ya. Kenapa? Ya itu tadi standar minimal. Standar minimal itu yang penting cepat. Saya sering bilang kadang-kadang orang itu tambah pinter, sholatnya tambah cepat. Kenapa? Itu tadi takbiratul ihram wajib. Terus habis takbiratul ihram mau baca iftitah. Tapi karena dia pinter, dia tahu, oh iftitah itu sunnah ya. Sunnah, lewati saja. Langsung baca Fatihah. Mau baca surat, surat juga sunnah loh itu, tidak wajib. Ya sudah, tidak dibaca. Jadi ya Fatihah terus rukuk. Rukuk baca tasbih 3 kali, 3 kalinya sunnah. Baca tasbihnya juga tidak wajib kok, yang penting rukuk. Ya sudah lah. Sholatnya terus copet itu akhirnya. Itu sholatnya orang pinter biasanya. Kalau kita dulu belum terlalu ngerti, belum terlalu pinter kan masih lengkap itu. Yo iftitah, yo fatihah, yo surat. Begitu tambah pinter, tambah cepet sholatnya. Jadi kalau ada orang sholat cepet itu ya, kalau disuruh komentar saya, itu orang pinter berarti. Tahu caranya. Tapi ini level 2, level beban. Di level 2 sebenarnya passion belum tumbuh. Kamu masih level terpaksa. Dalam bahasa yang lebih halus masih komitmen saja. Sebenarnya enggak mau kayak kalian, apalah contohnya pacaran lama aja nih wis bosen tapi enggak berani mutus, kenapa? Sudah terlanjur komitmen. Mau gimana lagi wong sudah terlanjur ini. Jadi kemarin sudah janji, sekarang enggak bisa ganti sudah. Ini namanya level komitmen, jadi beban akhirnya. Kuliah juga begitu. Bidangmu nanti pendidikan juga begitu. Nanti siap-siap kalian kalau sudah di lapangan ngajar. Kalau passionmu belum tumbuh akan sangat beban. Mungkin kamu tiap hari jengkel. Di depan anak-anak senyum. Begitu anak-anaknya pergi kamu misuh-misuh, ngamuk-ngamuk. Orang tuanya gimana toh ya anak enggak di. Kamu bisa gitu. Kenapa? Passionmu belum tumbuh. Maka harus kamu latih sejak sekarang. Apa yang ingin kamu passion nih, kamu latih sejak sekarang. Karena dia bukan harga mati, bisa kamu tumbuhkan. Jadi yang pertama itu. Lanjutkan ya. Jadi yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, level relasi lebih tinggi adalah kebutuhan. Jadi ini lebih tinggi, lebih lumayan. Kebutuhan itu kamu tahu bahwa ini ada manfaatnya, ada gunanya, penting untuk hidup kita. Nah ini levelnya lebih tinggi, kamu lebih semangat melakukan, capeknya ndak ada karena kamu tahu nanti ada manfaatnya, ada untungnya untuk hidupmu. Cuma level kebutuhan ini kelemahannya kalau kalian merasa sudah dapat pamrihmu. Itu biasanya males-malesan sudah. Misalnya ya begini, kamu kuliah biar apa Thomas? Biar dapat ijazah Pak, biar dapat nilai tinggi nanti untuk nyari kerja. Nah, itu kan pamrihmu ini. Tapi begitu dapat pamrih itu kamu males-malesan sudah. Misalnya dosennya ternyata keluargamu sendiri kamu kenal, Pak Demu apa pamanmu misalnya. Ini mata kuliah ini dosennya pamanku sendiri, nilaiku mesti A, sudah aman sudah. Terus kamu jadi males. Ketika pamrihnya kena, biasanya terus mandek sudah. Itu kelemahannya, fokus hanya pada kebutuhan. Jadi kalau kebutuhannya terpenuhi ya sudah. Kayak kalian gitu loh, waktu mau ujian, sholat tahajud itu serius sekali, berdoa, ngaji, ya Allah, apa-apa. Tapi begitu keluar nilai dan bagus-bagus, selesai sudah. Aman, sudah dapat nilainya. Nanti lagi kalau mau ujian lagi, puasa Senin Kamis lagi, tahajud lagi. Nah, ini levelmu level 3. Ya lumayan lah, bukan kewajiban, tapi ya masih belum tinggi. Levelnya masih kebutuhan. Jadi menumbuhkan passion di sini ya sudah lumayan, tapi ya itu tadi terbatas. Jadi ketika pamrihnya diperoleh, selesai sudah. Dengan orang juga begitu, dengan dosen juga begitu, dengan apa saja kalau dasarnya adalah kebutuhan, ya kalau kebutuhannya dapat ya dia akan ditinggal. Yang paling tinggi, yang keempat, ya banyak orang menyarankan relasi paling tinggi ini namanya relasi cinta. Jadi relasi cinta itu
Kalau iya, yang anak-anak mesti seneng kalau ngomong cinta-cinta itu biasanya semangat. Padahal bayangannya beda, bukan cinta-cinta seperti di bayanganmu. Jadi relasi cinta itu kalau 3 yang awal tadi kan fokusnya pada aku, dirinya. Relasi cinta itu fokusnya pada yang dicintai. Kalau kalian cinta sama prodimu, apapun yang diberikan prodimu, apa yang terjadi di prodimu, kamu tetap prodimu yang kamu utamakan. Ini orang cinta. Seperti apapun kondisi yang kamu cintai, kamu bisa menerima. Loh Pak, kalau begitu orang cinta itu tidak peduli dirinya Pak, tidak ngurusi dirinya. Tidak, saya ngurusi diriku, membereskan diriku, meningkatkan kualitas diriku, dalam rangka bisa memberikan yang lebih baik pada yang aku cintai. Jadi orang cinta itu jangan dikira terus yang dipikir yang dicintai saja berarti tidak peduli dirinya. Tidak begitu rumusnya. Saya peduli diriku dalam rangka apa? Biar aku bisa memberi yang terbaik pada yang aku cintai. Kalau aku tidak peduli diriku, misalnya aku terus sakit. Loh kalau aku sakit kan tidak bisa memberi yang terbaik pada yang dicintai. Kalau aku stres, tidak bisa memberi yang baik pada yang dicintai. Maka ini agak timbal balik, saya memikirkan dirimu dan pada akhirnya ya salah satu caraku memikirkan dirimu dengan memikirkan diriku. Untuk meningkatkan kualitasmu ya aku meningkatkan kualitas diriku. Karena kualitas diriku meningkat otomatis aku bisa memberi yang lebih baik pada yang aku cintai. Ini ya oleh banyak filosof, banyak sufi disebut relasi paling ideal. Kalau sudah dicinta itu pasti passion. Karena salah satu unsurnya cinta itu passion. Di situ pasti sudah ada rasa. Tidak sekedar formalitas kewajiban atau ada pamrihnya di kebutuhan. Baik. Waktunya masih ada Pak Eko. 10:30 ya. Kurang 30 menit lagi. Saya khawatirnya keasikan ngomong. Padahal teman-teman sudah kapan selesai gitu. Kita lanjutkan ya. Sudah berapa tadi Pak Eko? Sampai jangan ngantuk. Oh iya. Baik. Sudah ada tadi ya mindset. Kemudian apa? Relasi. 4 level tadi ya. Terus sekarang tak tambahin lagi ya. Gimana orang bisa mencintai? Kuncinya selain relasi adalah koneksi, circle. Passionmu muncul kalau kamu ada di circle yang cocok. Coba bayangkan ya, kalau circlemu orang-orang yang tidak suka sama sekali dengan ilmu pendidikan. Alah pendidikan itu apa, tidak pakai ilmu-ilmu gitu sudah bisa lah. Nah, misalnya tiap hari kamu ketemu orang seperti itu, circlemu begitu terus, maka pasti lambat laun kamu terpengaruh, terus kamu tiba-tiba mikir, lah yo ngapain aku kuliah pendidikan? Besok apa yo laku, wong sekarang orang tidak perlu kuliah kayak gini, nonton YouTube, nonton banyak belajar, tidak perlu. Nah, itu lama-lama ya kamu terpengaruh. Jadi hati-hati dengan circlemu ya. Alhamdulillah kalian ada di sini mungkin satu circle. Semoga di sini memang para pecinta prodinya. Sehingga apa? Bisa bareng-bareng melahirkan passion. Koneksi jadi kunci. Karena apa? Yo lingkungan itu kan paling mempengaruhi mindset kita. Jadi tidak sekedar karena kata-katanya, tidak sekedar karena provokasinya. Bahkan kalau dalam bahasanya Gandhi itu, sekedar vibrasinya saja bisa mempengaruhi kita. Bayangkan ya misalnya dekat orang marah, misalnya Pak Eko ini sedang marah sekali, jengkel sekali sama saya. Itu saya deket-deket dia, itu kan tidak nyaman. Tidak enak Pak Eko sedang marah, mau tak sapa nanti kalau itu tidak enak. Itu vibrasi. Jadi
circle itu jadi kunci, dia mempengaruhimu tidak sekedar kalimatnya atau apalah provokasi-provokasi ajakannya, tapi sekedar vibrasinya saja bisa mempengaruhimu. Kamu ketemu orang yang lemah lembut, yang murah senyum, meskipun tidak kenal, kan nyaman rasanya. Tapi dekat orang yang sedang marah, sedang ngamuk, kamu mesti milih minggir. Nah, enak minggir dulu nanti. Kenapa? Vibrasi. Di vibrasi dan frekuensi yang sama kita bisa saling mendukung. Tapi begitu vibrasinya tidak nyambung, selesai, sudah. Kita akan mempengaruhi secara negatif. Maka koneksi jadi kunci ya. Cuma koneksi secara positif ya, bukan koneksi dengan makna KKN gitu, enggak begitu. Tapi circle yang cocok. Ada enggak di sini yang punya circle negatif tapi sulit keluar dari circle itu? Mungkin ada ya. Saya sering dicurhati seperti itu. Gimana Pak circle saya? Tapi saya mau keluar gimana Pak? Wong itu teman satu kos ya. Itu satu kamar bahkan ya, tapi gimana itu kan sering keluhan-keluhan begitu. Tapi ya itu tantanganmu karena harus kamu sadari benar bahwa koneksi akan jadi kunci yang mempengaruhi mindsetmu dan pada gilirannya akan mungkin menghalangi, mungkin mengarahkan passionmu ke arah yang berbeda. Kalau kamu temanmu misalnya gamer semua, kamu sedikit-sedikit bisa terpengaruh seneng game. Ada yang suka main slot enggak di sini? Hati-hati loh ya. Mainnya enggak apa-apa, cuma hati-hati dengan uangnya, dengan pinjolnya, dengan hati-hati untuk mahasiswa. Masih banyak hal lain yang menyenangkan kok kalau kalian mau sebenarnya lebih terbuka. Tapi yang jelas hati-hati dengan mungkin kamu susah lepas karena circle tadi. Ayo pilih circle yang cocok. Kemudian yang mempengaruhi passion lagi adalah self-talk. Self-talk itu kata-katamu, pendapatmu, pandanganmu pada dirimu sendiri. Ada enggak di sini yang suka memarahi dirinya sendiri? Aku itu kok bodoh banget tuh yo, aku itu kok ceroboh sekali tuh yo. Sering sekali kalau memberi self talk yang negatif pada dirimu. Saya sering lihat teman-teman itu kejam sekali kalau pada dirinya. Kalau orang lain kita maafkan, tapi dirinya sendiri tiap hari digerenengi, tiap hari dimarahi. Itu kalau perilaku kita pada diri kita, kita terapkan pada teman kita, saya yakin temanmu sudah kabur sejak dulu. Dipaksa melakukan ini itu, kalau salah dimarahi, kalau sukses tidak diterima kasih, pokoknya diajak macam-macam tapi terus dicueki, itu kan diri kita ini. Pernah bahwa kamu terima kasih secara khusus pada dirimu? Wahai diriku, terima kasih ya sudah mendukung aku, mengantarkanku ke titik ini. Jarang saya yakin. Tapi kalau gagal, sadisnya dirimu memarahi dirimu sendiri. Kok bodoh ya aku itu, kok kembali begitu lagi. Yang lain sudah pinter-pinter, aku ini kok kejeblos terus sadisnya. Ayo memberi self-talk yang lebih positif. Ini nanti berhubungan dengan mindset tadi. Apa yang kita katakan pada diri kita tentang kita, yaitu nanti yang akan mewujud karena disitulah nanti kita akan berperilaku. Kalau kalian nganggap, aku kok bodoh ya, aku kok enggak pinter ya, maka nanti kalian mengidentifikasi ke diri dengan itu, terus perilakumu enggak jauh-jauh dari situ. Perilaku orang yang tidak pintar, perilaku orang yang baik. Jadi ini ya, untuk menumbuhkan passion. Satu lagi, ini puncaknya konsep ya, tidak apa-apa. Kali ini saya ambil dari
Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau ada teman-teman yang pernah membaca Adabul Alim wal Muta'allim. Kalau bagi saya anak piaut harus baca kitab itu. Jadi di Adabul Alim wal Muta'allim beliau menyebut seorang mu'allim, guru yang profesional, yang mengakar mendalam di bidang keguruannya, itu punya beberapa karakter. Yang ini nanti yang kita sebut passion tadi. Orang passion itu buahnya seperti yang disebut beliau ini. Yang pertama apa? Menurut beliau, kamilat ahliyatuh. Kamilat ahliyatuh itu keahliannya paripurna. Itu kalau dalam bahasa hari ini mungkin profesional. Orang kalau sudah passion, kelihatan dari kesungguhannya ingin mendalami ilmunya sedalam mungkin. Tidak sekedar gugur kewajiban tugas-tugas dosen beres dan dapat nilai A. Tapi dia ingin sedalam-dalamnya. Itu istilah beliau kamilat ahliyatuh. Ini yang pertama cirinya itu. Yang kedua, passion itu akan kelihatan di orang yang urifat iffatuhu. Urifat iffatuhu itu orang yang dikenal mampu menjaga diri. Jadi pendidik ideal itu karakter utamanya adalah iffah. Punya daya tahan diri, punya daya kontrol diri yang luar biasa. Jadi yang disinilah nanti mereka bisa dijadikan teladan. Tidak sekedar ngajar tapi juga meneladankan. Makanya istilahnya urifat iffatuhu. Selanjutnya orang yang profesional dan passionate sebagai seorang guru adalah tahaqqaqat syafaqatuhu. Tahaqqaqat syafaqatuhu itu nyata, syafaqah itu kasih sayang. Dia ini pasti penyayang. Bukan pendendam, bukan yang suka usil cari masalah. Dia penyayang. Tahaqqaqat syafaqatuhu. Jadi tadi ya mampu profesional, kemudian menjaga dirinya, kontrol dirinya. Saya ingin melakukan itu sih, tapi nanti kalau ditiru murid saya gimana? Kalau saya melakukan yang jelek-jelek, kalau orang lain nganggap saya guru ya harus diteladani, terus gimana? Itu iffah namanya. Mampu menjaga diri dan penyayang terhadap siapa saja. Relasi yang dia berikan adalah relasi syafaqah, kasih sayang. Jadi pada siapa saja. Itu yang ketiga. Kemudian ciri mu'alim yang passionate tadi adalah ahsanu ta'lim dan ajwa tafhim. Jadi ahsanu ta'lim itu pinter ngajar. Kalau ajwa tafhim itu pemahamannya tinggi. Bahasa lainnya cerdas. Jadi ahsanu ta'lim itu ya, makanya yo alhamdulillah kalian ada di PIAUD. Memang bidang ilmu yang mengajarkan cara ngajar. Ilmu itu ya kemanfaatannya akan meluas kalau banyak orang yang bisa mengajarkan ilmunya, menyebarkan ilmunya. Makanya istilah beliau ahsanu ta'lim. Cari metode belajar yang paling cocok, yang paling efektif, paling bisa meluas untuk sesamamu. Dan juga ajwa tafhim. Ajwa tafhim itu
pemahamannya mendalam, cerdas. Yuk, sama, kecerdasan pun bagi saya rumusnya dia bisa di-upgrade, bukan harga mati juga. Ketekunan kita, keseriusan kita bisa meningkatkan kapasitas, kualitas kecerdasan kita. Kemudian yang terakhir, cirinya mu'alim yang passionate, jadi yang sangat menghayati bidangnya adalah istaharot siyanatuhu. Istaharot siyanatuhu itu, istaharot itu terkenal, siyanah itu karya. Jadi seorang yang memang passionate di bidangnya itu pasti kreatif berkarya. Ingin selalu memberi, berkontribusi. Jadi kalau teman-teman sudah passion di sini, itu tanpa disuruh, tanpa ditekan, tanpa dipaksa, pasti ingin banyak memberi, banyak berkarya. Tidak sekedar untuk kepentingan diriku sendiri, tapi memang karena aku cinta bidang ini. Jadi tidak sekedar karena tugasnya dosen. Atau kalau bapak ibu dosen ya tidak karena tuntutan BKD atau Remun. Tapi memang karena kita punya keterikatan, punya passion di sini, maka berkarya itu adalah kebanggaan dan kepuasan jiwa kita. Sebagaimana kalau teman-teman suka dengan seseorang itu memberi yang membahagiakan dia, itu kan kebahagiaan juga bagi kita. Nah, maka ciri terakhir mu'alim, guru yang passionate tadi adalah istaharot siyanatuhu. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Tadi sudah 1 jaman lah kita bicara tentang bagaimana membentuk pribadi seorang guru, seorang mu'alim yang penuh passion. Jadi yang punya keterikatan mendalam dengan bidangnya. Oke, saya kira itu, mungkin masih ada waktu untuk dialog. Monggo saya kembalikan ke Pak Eko. Oke, terima kasih. Kita kasih plus untuk Pak Faiz. Saya jadi ikut circle-nya, nggak terasa ternyata waktunya juga sudah cukup banyak ya. Jadi kita akan buka mungkin 2 penanya saja karena waktu sudah mepet. Silahkan yang sebelah. Oke, Mbak minta tolong untuk mic-nya di teman-teman. Sebelah sini, sebelah sini. Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silvi Ainunisa, biasa dipanggil Silvi. Dan selamat datang kepada Pak Faiz di program studi pendidikan Islam anak usia dini yang alhamdulillah bahagia dan ceria serta insya Allah mulia. Mungkin pertanyaannya tadi ada 4 jenis relasi ya Pak. Misal kita sudah ada di level paling tinggi. Lalu bagaimana cara mempertahankan agar tetap di level tersebut? Sedangkan iman saja bisa naik dan turun. Mungkin begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo Bapak. Saya jawab singkat ya. Nanti kapan-kapan dibahas panjang. Relasi yang paling tinggi itu kan yang dimaksud tadi relasi cinta itu tadi ya. Yo memang yang muda-muda mesti tertarik dengan yang bagian itu. Ya, gimana sih Pak cara untuk mempertahankan relasi itu? Kalau di psikologi ada seorang filosof psikolog yang terkenal sekali namanya Erich Fromm. Beliau punya tesis begini. Tidak cukup kita hanya falling in love, tapi juga kita harus standing for love. Jadi jangan hanya jatuh cinta, tapi kita juga harus berdiri tegak menegakkan cinta. Jadi cinta itu tidak selesai dengan jatuh cinta. Jatuh cinta itu baru awal.
Nah, yang lebih penting selanjutnya apa? Menghidupkan cinta itu. Itu nanti yang mempertahankan tadi. Kalau sekedar jatuh cinta mungkin simpel, gampang. Teman-teman yang muda-muda mungkin ya sering juga kan ngalami jatuh cinta, kadang sampai gonta-ganti, kadang ya banyak. Tapi yang sering kita lewatkan adalah standing for love-nya. Gimana sih? Biar kita ya jangan jatuh lah, kita harus tegak, menegakkan cinta. Beliau nanti ngasih rumus begini. Tadi ada satu yang sudah kita singgung ya, unsurnya menegakkan cinta itu. Yang pertama knowledge, yang kedua respect, yang ketiga care, yang keempat responsibility. Yang pertama knowledge, pengetahuan. Tadi saya bilang semakin kita cinta biasanya kita semakin ingin tahu banyak. Ayo juga belajar lebih banyak tentang yang kita cintai biar kita bisa mencintai lebih tepat. Jadi Pak Eko misalnya putranya berapa Pak Eko? 1. Itu kan beliau juga harus belajar. Ini anak saya sukanya makan apa, enggak sukanya apa, kebiasaannya bagaimana. Dia akan belajar terus tentang anak-anaknya. Dalam rangka apa? Memberikan yang terbaik pada yang dicintai. Jadi knowledge yang pertama, untuk mempertahankan cinta ya belajar terus. Kalian cinta dengan prodimu, belajar terus keilmuan di sini, dinamikanya diikuti. Ini namanya knowledge. Ya ada yang bilang sebenarnya itu otomatis kok Pak. Kalau saya jatuh cinta dengan seseorang itu pasti kepo. Ini anak semester berapa ya? Kosnya di mana ya? Terus itu sudah punya pacar apa belum ya? Itu kan mesti kepo. Kalau sudah senang dengan sesuatu seorang pasti kepo. Nanti kamu stalking Facebook, Instagram itu ya nyari-nyari itu pasti kan arahnya ke situ mesti. Jadi itu yang pertama itu ya. Yang kedua respect. Menegakkan cinta itu ya tentu saja harus respect. Respect itu menghargai, menerima apapun situasi yang dicintai. Kalau masih banyak nawarnya, saya cinta padamu sih, tapi kamu jangan begitu lagi, harus begini, tapi itu namanya belum cinta, itu masih dagang, masih negosiasi. Jadi masih banyak syaratnya. Itu level sebelumnya tadi kan, sebelumnya tadi ada level kebutuhan. Yo aku cinta padamu, tapi kalau kuliah aku dijemput ya, kalau makan aku ditraktir ya, itu beda lagi. Jadi respect itu tidak ada syaratnya. Apapun kondisimu, situasimu aku terima. Baik dan buruknya aku terima. Respect. Yang ketiga care. Care itu peduli. Ya meskipun saya respect, tapi karena aku cinta padamu, saya tahu yang kamu lakukan ini bahaya. Maka aku harus melarangmu. Jadi maka aku harus mengajarimu, membimbingmu, ngajak kamu yang baik-baik. Dan ini namanya care, peduli. Jadi bukan berarti kalau sudah respect cuek. Jadi cuek itu loh pasanganmu, pacarmu itu kuliah enggak pernah masuk, enggak lulus, biar saja Pak saya hargai pilihan hidupnya. Kalau dia pengen males ya biar males, pengen enggak masuk kuliah biar. Itu namanya kamu enggak care, justru enggak menunjukkan kamu cinta padanya. Kalau kamu cinta dia melakukan hal-hal yang negatif, ya kamu harus peduli. Itu namanya iya sih saya terima keadaannya, tapi untuk yang negatif-negatif, yang jelek-jelek, ayolah kita perbaiki bareng-bareng. Dan responsibility, bertanggung jawab, ndak sekedar ngamuk-ngamuk usul, ndak kedai itu. Ayolah bareng-bareng, ikut bertanggung jawab. Jadi kamu seneng, aku ikut seneng, kamu susah, aku ikut susah terus. Nah kita hidupkan 4 ini, maka lebih langgeng cinta itu. Jadi kondisi yang tadi kita mencintai sesuatu tidak sekedar passion yang hidup, tapi juga kita knowledge, kita care, kita respect, dan ikut responsible. Sehingga apa? Semakin dalam cinta kita, semakin produktif. Kalau istilahnya Erich Fromm tadi, carilah cinta yang produktif. Cinta yang semakin mencintai, semakin kita berkontribusi, berkarya. Apakah itu diri kita yang meningkat atau sekeliling kita yang meningkat. Sering saya bilang itu, banyak dikutip juga di medsos, jatuh cinta itu
dan juga patah hati itu energinya luar biasa. Manfaatkanlah untuk hal-hal yang produktif. Jadi kalian boleh sama pacarmu, kalau memang cinta padaku semester 7 lulus ya. Aku juga tak lulus juga. Kita saling membantu ya, saling mendorong ya. Nah, itu ini namanya cinta yang produktif, mengarah pada kebaikan bersama. Peningkatan kualitas diri bersama. Semakin panjang kebersamaan dalam cinta, semakin meningkat kualitas kita. Nah kalau dengan prodi Pak, ya semakin kamu mencintai prodimu, semakin produktif dirimu dan prodinya meningkat, kamu juga meningkat. Karena semuanya punya prinsip knowledge, respect, care, dan responsibility. Itulah caranya mempertahankan relasi tertinggi yang namanya cinta tadi. Tapi teori-teori yang lain banyak. Kapan-kapan lah ya kita bahas yang cinta-cinta ini lebih dalam. Monggo Mas Eko. Oke, siap, terima kasih. Banyak sekali yang telah disampaikan oleh beliau dan cukup bermakna di dalam merubah mindset kita. Dan khususnya teman-teman lebih pada sisi cinta kepada prodi, cinta kepada UIN, dan bagaimana memberikan dedikasi tertinggi dan mengembangkan potensi-potensi yang ada agar bisa bersaing di dunia global. Mengingat waktu sudah habis dan mohon maaf bagi yang belum bisa disampaikan atau belum bisa diterima curhatnya, bisa tetap mengikuti informasi dan acara-acara beliau mungkin di YouTube ataupun di masjid saat beliau melakukan ngaji filsafat. Ada beberapa hal yang saya catat terkait dengan apa yang disampaikan beliau, bahwa manusia itu adalah paket potensi yang mempunyai potensi dan dinamis, artinya tidak berhenti tetapi masih dapat berkembang. Bisa dimulai dengan mindset, kemudian bagaimana merubah mindset dengan berpikir selalu baik. Yang ketiga adalah mengembangkan knowledge atau pengetahuan untuk terus di-upgrade semakin banyak. Ada beberapa relasi-relasi level 1 dengan keterpaksaan, kedua kewajiban, ketiga kebutuhan, dan level yang keempat adalah cinta. Cinta ini kemudian bermuara pada sebuah koneksi dan circle. Sebagai kunci, kita harus membentuk lingkungan yang baik pula agar kita tetap menjadi manusia yang baik dan bahagia. Ditutup dengan katamu, pendapatmu, pandanganmu pada dirimu sendiri akan membentuk sebuah passion. Passion di sini dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim membentuk karakter guru. Kita harus menjadi guru yang punya keahlian paripurna atau profesional, kemudian dikenal mampu menjaga diri atau daya tahan dan bisa mengontrol diri. Yang ketiga adalah menjadi guru yang penyayang. Yang keempat, yang pintar, ngajar dan cerdas. Dan yang terakhir, puncaknya adalah istiharat sianatuhu, terkenal dengan karya dan kontribusi. Terima kasih Pak Faiz yang telah disampaikan hari ini. Semoga kita bisa bertemu dengan beliau di lain kesempatan di kegiatan-kegiatan yang lain. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk beliau. Dan di sesi pertama ini kebetulan nanti sesi kedua akan dilanjutkan oleh pemateri kedua dan sesi ketiga oleh pemateri ketiga. Dari kami, khususnya Pak Faiz dan saya sebagai moderator banyak salah, banyak kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan izin untuk undur diri karena akan dilanjutkan oleh sesi berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Faiz. Menjadi lebih tenang dan bahagia khususnya untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.